Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Raihan Melisa Lubis dari IKM 9 semester 3, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang diabetes mellitus. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Jumlah penderita diabetes mellitus semakin meningkat di seluruh dunia. Pada tahun 1995, jumlah penderita diabetes mellitus adalah sekitar 135 juta orang dan meningkat menjadi 285 juta pada tahun 2010. Diprediksi jumlah penderita diabetes mellitus akan meningkat sampai dengan 438 juta pada tahun 2030. Di Indonesia, penderita diabetes mellitus juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 8,4 juta jiwa pada tahun 2000 dan diperkirakan akan mencapai 21,3 juta jiwa pada tahun 2030. WHO menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-4 terbesar dalam jumlah penderita diabetes mellitus di dunia. Apakah itu diabetes mellitus? Kata diabetes digunakan pertama kali pada abad kedua oleh ahli kesehatan bernama Areteus Kapadokia. Saat itu Areteus dan Celsus menggunakan istilah diabetes untuk orang yang sering buang air kecil dan banyak minum. Diabetes mellitus berasal dari bahasa Latin, yaitu diabetes yang berarti penerusan dan mellitus yang berarti manis. Sebelum memasuki abad ke-17, kasus diabetes tidak banyak terjadi. Kemudian pada abad ke-17, Thomas Willis menemukan lagi kasus dengan gejala urin yang terasa manis. Willis pun beranggapan bahwa jumlah ini akan terus meningkat. Diabetes mellitus pun dinyatakan sebagai penyakit pada tahun 1809 oleh John Rollo. Diabetes mellitus atau DM atau penyakit kencing manis adalah penyakit yang disebabkan karena kurangnya produksi insulin dan oleh pankreas atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang telah dihasilkan oleh pankreas secara efektif. Macam-macam diabetes. Ada diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 adalah diabetes di mana pankreas sebagai pabrik insulin tidak dapat atau kurang mampu membuat insulin, mengakibatkan insulin tubuh kurang atau tidak ada sama sekali. Gula jadi menumpuk dalam peredaran darah karena tidak dapat diangkut ke dalam sel. Penyakit ini biasanya timbul pada usia anak atau remaja, dapat pada pria maupun wanita. Biasanya gejala timbul mendadak, bisa berat sampai koma apabila tidak segera ditolong dengan suntikan insulin. Dari semua penderita diabetes, 5-10% adalah tipe 1. Di Indonesia, statistik mengenai diabetes tipe 1 belum ada. Diperkirakan hanya sekitar 2-3%. Mungkin karena sebagian tidak terdiagnosa atau tidak diketahui, dan si anak langsung kena komplikasi dan keburu meninggal. Kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 adalah jenis yang paling sering didapatkan. Biasanya timbul pada usia di atas 40 tahun. Namun bisa pula timbul pada usia di atas 20 tahun. 90-95% dari penderita diabetes adalah diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, pankreas masih bisa membuat insulin, tetapi kualitas insulinnya buruk, tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai kunci untuk memasukkan gula ke dalam sel, sehingga gula dalam darah meningkat. Pasien demikian biasanya tidak perlu tambahan suntikan insulin dalam pengobatannya, tapi perlu obat yang bekerja untuk memperbaiki fungsi insulin itu, menurunkan gula, memperbaiki pengolahan gula di hati, dan lain-lain. Kemungkinan lain terjadinya diabetes tipe 2 adalah sel-sel jaringan tubuh dan otot si pasien tidak peka atau sudah resisten terhadap insulin. Dinamakan resisten insulin atau insulin resistance, sehingga menolak insulin sebagai kunci buka pintu masuknya gula, sehingga akhirnya gula tertimbun dalam peredaran darah. Keadaan ini umumnya terjadi pada pasien yang gemuk atau obesitas. Diabetes pada kehamilan.
Diabetes yang terjadi pada saat hamil disebut diabetes tipe gestasi atau gestasional diabetes. Keadaan ini terjadi karena pembentukan beberapa hormon pada wanita hamil yang menyebabkan resistensi insulin atau tahan terhadap hormon insulin. Diabetes yang lain. Ada pula diabetes yang tidak termasuk kelompok di atas, yaitu diabetes yang terjadi sekunder atau akibat penyakit lain yang mengganggu produksi insulin atau mempengaruhi kerja insulin. Contohnya adalah radang pankreas atau pankreatitis, gangguan kelenjar adrenal atau hipofisis, penggunaan hormon kortikosteroid, pemakaian beberapa obat antihipertensi atau antikolesterol, malnutrisi, atau infeksi. Kapan gula dalam darah bisa naik? Gula dalam darah disebut glukosa, berasal dari dua sumber, yaitu dari makanan yang masuk ke dalam tubuh dan yang diproduksi oleh hati. Dari luar tubuh, glukosa didapat dari makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, mie, roti, umbi-umbian, dan tepung-tepungan. Buah dan sayur juga mengandung karbohidrat, namun hanya dalam jumlah yang sangat sedikit. Karbohidrat ini kemudian dicerna dalam tubuh menjadi glukosa. Sedangkan glukosa yang diperoleh dari dalam tubuh dikeluarkan oleh hati sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan glukosa. Glukosa yang disimpan dalam hati disebut dengan glikogen. Ketika kita makan, glukosa dalam darah otomatis akan meningkat sehingga merangsang keluarnya insulin. Namun, ketika kita lapar, glukosa dan insulin dalam darah menjadi rendah. Saat itu, akan berfungsi hormon glukagon yang merangsang pemecahan glikogen menjadi glukosa. Hormon glukagon sendiri dihasilkan oleh sel alfa di dalam pankreas. Beberapa hormon lain juga dapat merangsang pengeluaran glukosa dari hati, diantaranya hormon steroid, adrenalin, epinefrin, dan kortisol. Hormon-hormon ini akan terus bekerja untuk mempertahankan kadar glukosa dalam tubuh tetap normal. Lalu, mengapa masih saja terjadi diabetes mellitus? Hanya ada dua penyebab pasti mengapa glukosa darah naik. Yang pertama, karena produksi insulin terganggu sehingga jumlah insulin juga ikut berkurang. Yang kedua, karena sel-sel tubuh tidak dapat menerima glukosa yang dibawa insulin. Hal ini disebabkan oleh lemak tubuh yang menghalangi kerja insulin. Bagaimana mendiagnosis diabetes mellitus? Sebelumnya kita harus mengetahui apa saja gejala awal diabetes. Beberapa gejala awal dari diabetes diantaranya berat badan turun drastis tanpa ada sebab tertentu, mudah lapar dan haus, sering buang air kecil terutama di malam hari, mudah lelah, kesemutan, pandangan jadi kurang jelas, gatal-gatal, impoten, dan gatal-gatal pada daerah vagina. Apabila mengalami gejala-gejala tersebut, sebaiknya segera melakukan pemeriksaan gula darah menggunakan alat glukotes. Mendiagnosisnya dapat dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu atau gula darah puasa. Pemeriksaan gula darah sewaktu bisa dilakukan kapan saja, walaupun sebelum pemeriksaan baru saja selesai makan. Jika hasil pemeriksaan gula darah sewaktu menunjukkan kadar gula lebih dari atau sama dengan 200 mg per desiliter, maka diagnosis diabetes mellitus dapat dipastikan. Sementara pemeriksaan gula darah puasa dilakukan setelah berpuasa selama 6-8 jam. Pada pemeriksaan gula darah puasa, apabila dihasilkan kadar gula darah lebih dari 126 mg per desiliter, maka diagnosis diabetes mellitus dapat dipastikan. Cara lain mendiagnosis diabetes mellitus yaitu dengan cara uji toleransi glukosa oral atau oral glucose tolerance test atau OGTT. Biasanya pasien mula-mula diminta untuk berpuasa glukosa. Kemudian minum larutan kadar gula atau glukosa tinggi yaitu sebanyak 75 gram pada orang dewasa atau 1,75 gram per kilogram berat badan yang dilarutkan dalam 250 ml air.
Larutan tersebut diminum pelan-pelan selama 5 menit, kemudian sampel darah diambil untuk diuji 2 jam setelah meminum larutan tersebut. Jika glukosa darah antara 200 mg per desiliter atau lebih tinggi, maka dinyatakan pasien tersebut menderita diabetes. Di mana saja letak komplikasi pada penderita diabetes mellitus? Komplikasi pada sirkulasi otak menyebabkan penyakit cerebrovaskular hingga menyebabkan penyakit stroke. Komplikasi pada mata menyebabkan retinopati atau kerusakan pembuluh darah pada jaringan belakang mata atau retina. Komplikasi sirkulasi jantung menyebabkan penyakit jantung koroner. Komplikasi pada ginjal menyebabkan nefropati atau penyakit ginjal. Komplikasi sistem saraf menyebabkan neuropati atau kerusakan sel saraf. Komplikasi pada tungkai bawah menyebabkan penyakit periferal vaskular atau penyempitan aliran darah ke kaki. Komplikasi pada kaki menyebabkan ulkus dan amputasi. Luka kaki diabetes adalah komplikasi yang paling ditakuti penderita diabetes karena dapat mengakibatkan terjadinya amputasi. Siapa saja kelompok orang yang mudah menderita diabetes? Turunan dari keluarga. Seorang yang memiliki keluarga terkena diabetes berisiko 2-6 kali lipat terkena diabetes juga. Kemudian usia yang sudah mencapai 40 tahun. Pada usia di atas 40 tahun, produksi insulin mulai berkurang. Selain itu, aktivitas sel-sel otot juga mulai menurun. Diabetes biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun adalah kategori diabetes tipe 2. Kemudian jenis kelamin. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013, populasi penderita diabetes lebih banyak terjadi pada wanita. Penyebabnya bisa karena dampak dari diabetes yang dialami selama kehamilan, usia harapan hidup wanita yang lebih tinggi, serta angka obesitas dan hipertensi yang lebih banyak terjadi pada wanita daripada pria. Kemudian pola makan yang tidak tepat. Pola makan ditentukan dari 3J, yaitu jumlah makanan, jenis makanan, dan jam makan. Jumlah makanan yang berlebihan, terutama karbohidrat dan lemak, inilah yang memicu naiknya glukosa darah. Mitos dan fakta diabetes mellitus. Diabetes pada ibu hamil tak perlu dianggap serius, karena akan menghilang begitu melahirkan. Faktanya, pada 50% sampai 70% ibu hamil yang memiliki diabetes atau diabetes gestasional saat mengandung, ia berisiko menderita diabetes tipe 2 dalam waktu 5 sampai 10 tahun setelah melahirkan. Jika diabetes dibiarkan tanpa pengobatan, anak-anak yang lahir dari ibu yang menderita diabetes selama hamil berisiko menderita diabetes tipe 2 di usia dewasa. Diabetes gestasional harus mendapat perhatian serius dan pengobatan. Penggunaan insulin saat hamil akan memberi dampak buruk pada bayi. Faktanya, insulin tak memberi dampak buruk pada bayi, malah kadar gula darah yang tinggi yang bisa memberi dampak buruk pada bayi. Hanya sedikit sekali insulin yang memasuki plasenta dibanding tablet oral, sehingga aman digunakan untuk mengendalikan kadar glukosa dalam darah selama kehamilan karena pola makan dan olahraga saja tidak cukup. Penyandang diabetes tak dapat makan permen atau coklat. Faktanya, dengan diet tepat dan olahraga, penyandang diabetes dapat makan makanan manis seperti permen, es krim, ataupun kue-kue. Kuncinya adalah porsi kecil dan hanya makan jika ada acara istimewa. Penyandang diabetes tak dapat mendonorkan darah. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menjadi pendonor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.